Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semua hari ini, yang soleh dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana sahabat semua hari ini, sudah pada mengajikah? Sudah pada merajah Al-Quran? Sudah pada membaca Al-Quran? Membaca makna-makna dari ayat-ayat suci Al-Quran, atau sudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sudah melakukan hal-hal yang baik, beraktivitas di rumah yang baik. Insya Allah ya semuanya selalu dalam kebaikan dan selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, khususnya bermanfaat untuk diri sendiri, umumnya buat semuanya, atau bermanfaat buat banyak orang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat semua, pada kesempatan kali ini karena saya lagi berhalangan ya, lagi datang tamu dari Simerah gitu, jadi saya nggak ajak ngaji dulu atau menghafal membaca Al-Qurannya. Nah sekarang paling saya hanya mau share kepada semuanya, sharing atau mengingatkan khususnya buat diri saya sendiri. Umumnya saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak juga kepada diri sendiri, kepada sahabat semua, mengajak dalam atau mengingatkan dalam kebaikan, insyaallah. Nah sahabat semua, yang akan saya share pada kesempatan kali ini yaitu tentang sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah yang paling penting atau paling nomor satu gitu ya, yang harus kita perhatikan, yang harus kita prioritaskan gitu, yang harus kita benar-benar kita perhatikan, kita dahulukan. Dari apapun kita harus mendahulukan itu sholat, karena memang ya kebanyakan kita itu kayak, padahal bisa kita itu sholat diperhatikan gitu ya, lebih baik lagi, tapi kadang-kadang kita bawaannya ya nanti, atau kita itu kayak enggak terlalu diprioritaskan gitu ya. Nah minimal ya sahabat semua, kita belum bisa kalau belum bisa baik gitu ya, maksudnya belum bisa khusyuk. Kalau khusyuk itu masih jauh ya, karena saya juga, siapa di sini yang sudah bisa mulai sholat itu kalau langsung aja khusyuk gitu ya, enggak ya. Nah itu bonus ya khusyuk itu. Jadi minimal kita itu perhatikanlah sholat dulu nomor satu gitu. Memang rukun Islam itu nomor satu syahadat, nomor keduanya sholat. Tapi syahadat itu kan kita juga udah dari masih kecil ya, dari mungkin udah di ikrar otomatis sendiri, itu kita udah ikrar bahwa kita itu beragama Islam gitu. Nah itu kan syahadat udah selalu kita ikrarkan gitu. Kadang-kadang di sholat juga kita membaca syahadat gitu. Nah itu sudah pasti ya. Nah yang harus kita perhatikan lagi, yang lebih-lebih lagi itu adalah sholat. Karena dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hada madin. Sholat itu adalah tihangnya, atau kalau tiang itu cagaknya agama gitu ya. Jadi sholat itu kalau kita, jadi kayak kalau kita bangunan itu harus ada cagak ya, harus ada tiang. Kalau nggak ada kan otomatis kita itu tidak akan bisa mendirikan si bangunan itu, karena nggak ada apanya juga gitu, nggak ada si cagaknya gitu. Jadi sholat itu adalah cagaknya agama. Nah kalau siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia itu mendirikan agamanya. Tapi siapa orang yang meninggalkan sholat, maka dia itu adalah menghancurkan agamanya gitu.
Jadi kita mau gak pertanyaannya disebut orang yang menghancurkan agama? Nah, gak mau kan ya? Makanya kita harus perhatikan sholat biar kita agamanya kokoh ya, biar agamanya kita kuat, biar bener-bener apa berdiri gitu ya, kuat. Maka kita itu harus melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah cagaknya agama, seperti itu. Jadi kita bisa khusyuk belum ya, kita juga bacaannya kadang masih belum bagus gitu, kita juga waktunya masih belum bisa baik gitu ya waktunya. Nah, perhatikanlah kita sholat benar-benar kita laksanakan sebaik mungkin. Kita mau berusaha untuk baik sholat gitu ya, memperbaiki sholat, karena siapa yang memperbaiki sholatnya maka Allah juga akan memperbaiki hidupnya. Jadi perbaiki sholat kita gitu, jangan sampai kita itu kayak, apalagi yang gak mengerjakan ya, apalagi yang gak mengerjakan sholat. Yang mengerjakan sholat pun kalau asal-asalan itu sangat disayangkan gitu ya. Maksudnya ayolah kita sholat dan perbaiki sholatnya. Maksud perbaiki itu bukan hanya kita sholat sebatas sholat saja gitu, udah kita hanya berdiri, ruku, sujud, dan yang lainnya, kita pergerakan sholat. Nah, bukan hanya di situ saja, tapi kita harus memperbaikinya gitu. Memperbaikinya seperti apa biar kita sholat baik? Ya kita harus harus tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu harus biar ilmunya biar sholatnya bagus, biar sholatnya sah gitu, biar baik sholatnya gimana gitu, bukan asal-asalan saja gitu. Dan perhatikan juga kan waktunya itu lebih baik lagi. Afdhalul a'mal as-shalatu fi awali waktiha. Paling utamanya dalam amal itu adalah sholat dalam waktunya. Jadi cepatlah kita, kalau kita pun mau jalan-jalan cepet banget ya kita berangkatnya. Masa kita Allah cuman manggil kita sebentar waktunya sholat, kita susahnya Masya Allah gitu ya. Nah, kita itu pas waktu datang sholat, ayo cepat beranjak untuk melaksanakan sholat. Nah, sahabat semua, ini maksudnya saya juga mengingatkan diri sendiri ya, semoga bisa seperti itu. Mengingatkan juga kepada semuanya, yuk kita sama-sama untuk selalu memperbaiki sholat kita gitu ya. Jadi sholat itu kita lebih baik dalam waktunya gitu, di awal waktu pas azan, bukan lebih dari sebelum waktunya, bukan lebih awal dari waktunya, tapi pas waktunya pas waktunya sholat itu kita melaksanakan sholat. Beresnya azan kita langsung melaksanakan sholat, kita mendirikan sholat. Itu paling lebih baiknya amal. Nah, jadi sahabat semua ya, kita itu harus memang benar-benar memprioritaskan amal. Nah, gimana? Karena kita itu nggak mau asal-asalan sholat, kita sholatnya itu maunya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga saya juga pingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita amal kita tuh pingin Allah Subhanahu Wa Taala terima gitu. Karena buat apa kita capek-capek beramal tapi Allah tidak menerimanya gitu. Karena gimana sahabat semua? Nah, kalau kita melaksanakan ibadah tidak dengan ilmunya, maka amalnya itu gak akan diterima. Ada keterangan juga mengatakan siapa orang yang beribadah tidak dengan ilmunya gitu. Jadi kita sholat itu tidak dengan ilmunya, kita cukup disebut sholat, udah itu udah sholat. Kita misalkan sholat cuma berdiri, gak ada bacaan, gak ada tumaninah, gak ada bacaan yang tartil, gak ada bacaan yang baik, atau kita hanya asal-asalan sholat, gak ada ilmunya sama sekali. Nah, itu adalah gak akan ditolak, gak akan diterima gitu. Nah, itu sholat. Jadi kita harus memperbaiki sholatnya gitu untuk lebih baik lagi gitu. Makanya kalau kita mau lebih baik atau biar kita sholatnya baik, biar kita sholatnya bagus, maka kita harus mengetahui juga ilmunya gitu. Dengan apa? Ya kita harus mencari ilmu, thalabul ilmi. Karena dalam hadis dikatakan juga thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu diperintahkan
untuk semua umat muslim, mukminin mukminat, muslimin muslimat, semuanya tanpa terkecuali, yaitu untuk diperdukan untuk mencari ilmu. Apalagi ini mencari ilmu untuk apa? Untuk kewajiban kita yang nomor satu gitu ya, tentang peribadahan sholat gitu. Nah, itu harus kita cari, harus kita tahu ilmunya gitu, jangan hanya asal-asalan. Nah, itu cari tahu berarti apa aja rukun-rukun sholat, apa aja syarat sahnya sholat, biar sholat kita sah itu harus seperti apa syaratnya gitu. Pembatalan sholat ada apa saja gitu, ada berapa. Nah, itu harus kita tahu gitu semuanya gitu, biar kita sholatnya bener-bener baik gitu, bener-bener bagus, dan Allah Subhanahu wa taala insya Allah menerima amal ibadah kita. Apalagi sholat nomor satu yang harus kita perhatikan, karena ya sahabat semua, Allah menerima amal yang lain kayak apa, misalkan zakat, sedekah, berdoa, infak, terus apalagi sholawatnya dan lain sebagainya yang baik-baik, itu menunggu kepada gimana sholat kita. Nah, kalau kita mengerjakan sholat dan sholatnya bagus, apalagi insya Allah Allah akan terima apa ibadah-ibadah yang lainnya. Buat apa banyak angka nolnya di belakang tapi angka satunya nggak ada di depan? Itu apa? Nomor satu sholat. Ada misalkan ada berapa ya, ada 10, ada 10 gitu ya angka 0 tapi nggak ada angka satunya, itu berguna nggak? Kan enggak ya. Nah, makanya nomor satu kita tambahin, jadi si 0 yang ada di belakangnya itu nunggu ke angka 1 yang di depan gitu. Nah, kita harus merhatikan itu apa, sholat. Nah, itu harus perhatikan yang nomor satu itu sholat. Jadi nanti akan berguna 0 yang di belakang dengan adanya angka 1 di depannya, seperti itu. Jadi sahabat semua, tentang sholat itu adalah nomor satu yang harus kita perhatikan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat juga itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran dikatakan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu adalah mencegah dari keji dan munkar gitu. Insya Allah kita akan dijauhkan dari yang munkar gitu, dan yang keji-keji insya Allah Allah jauhkan kalau kita melaksanakan atau mendirikan sholat, insya Allah. Makanya banyak sekali dijelaskan dalam Quran tentang sholat. Makanya kita sahabat semua, kita perbaiki sholatnya, perbaiki bacaan-bacaannya dengan baik gitu. Ayo kita, kalau untuk peribadahan kita itu mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Karena semua amalan itu ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya. Dokter juga, dokter gigi ada ilmunya, dokter bedah itu kan tahunya berhasilnya atau bisa ada hasilnya itu karena dia sudah belajar, sudah mengetahui ilmunya gitu. Nah, kita juga kalau sholat mau ada bekasnya, ada hasilnya, nggak ada cuman gitu-gitu aja. Jadi insya Allah semoga Allah terima gitu ya. Itu tuh dengan kita mau belajar dulu gitu. Apalagi ini tentang kewajiban kita gitu, nomor satu. Masa sih kita nggak mau memperhatikan tentang ilmu untuk kewajiban kita nomor satu ini gitu ya. Ya perbaiki ya, jangan sampai kita tuh kayak sholat maaf banget gitu ya, masih banyak gitu, kayak sebelum sholat itu kayak yang banyak kelihatan rambutnya. Ayo sebelum sholat kan kita perhatikan dulu gitu, sebelum sholat gitu kita lihat, itu kan salah satu pembatalan yang memang nanti kalau kita sholat kelihatan aurat itu rambutnya, berarti gak akan sah apa sholatnya. Kalau gak salah sholatnya berarti seperti gak sholat ya. Kalau seperti gak sholat berarti gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, karena kita nggak begitu tahu ilmunya, nggak diperhatikan gitu. Pas saja sih biar kita sholatnya bener, biar sholatnya kita sah gitu, harus gimana gitu. Jadi perhatikan kita rambutnya, perhatikan kita kaki gitu, kadang-kadang masih banyak ya kakinya gitu. Kalau sholat tuh kayak banyak gitu kelihatan. Saya tuh suka masya Allah, ya Allah,
ampuni dosa saya gitu. Meskipun saya kadang-kadang harusnya saya tuh negur, karena kan saya tuh bukannya, karena saya tuh sebenarnya sayang kepada dia, karena kan buat dia sendiri gitu. Makanya ayolah kita tahu ilmunya, biar nggak asal-asalan gitu ya. Ibadahnya kita perhatikan dulu sebelum sholat, kita benerin dulu gitu aurat-aurat yang memang akan membatalkan sholat kita, akan merusak kepada eh, sholat kita gitu. Perhatikan kaki, jangan sampai kelihatan. Terus bacaan-bacaannya harus gimana yang baik gitu ya. Saya udah jelaskan juga apa sih, gimana sholat, rukun sholat itu ada berapa, yang harus diucapkan ada berapa, yang harus kita eh, kesanakan dalam gerak sholat ada berapa, dan harus kita bersihkan dalam hati ada berapa gitu. Nah itu udah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya tentang rukun sholat itu. Jadi ya sahabat semua, yuk kita semua sama-sama perbaiki sholatnya, karena jangan sampai kayak saya suka menyayangkan gitu ya, menyayangkan bukan saya sok-sok sudah baik atau apa gitu, karena ya maksudnya kita bener-bener kayak kalau ke apa namanya, ke sekolah, kalau ke apa, perhatikan anak tuh ya, misalkan apa kalau sholatnya atau enggak begitu diperhatikan gitu. Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai, minimal kita itu jangan sampai anak tuh maunya lebih baik lagi gitu ya. Udah mah kita enggak begitu baik ya, mudah-mudahan kalau anak kita mah gitu bisa lebih baik lagi, bisa malahan mengasih tahu kepada kita, bisa memberitahu yang baik, mengajak kita kepada yang lebih baik lagi gitu, memperbaiki hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Lebih tahu lagi ilmu tentang agamanya juga gitu, bukan hanya yang diperhatikan tentang pelajaran di sekolah saja. Memang itu juga sama, tapi harus seimbang juga antara pendidikan agama dan juga pendidikan formal dan non formalnya gitu, harus disamakan gitu. Malahan ini yang lebih, malahan sekarang zaman sekarang ini harus lebih penting kita prioritaskan juga tentang agamanya dulu, biar akhlaknya atau peribadahannya nanti enggak lama-lama tambah gede tambah susah gitu ya. Perhatikan lebih baik lagi gitu dari sekarang mumpung dia masih kecil. Semoga saya sendiri juga bisa mendidik, bisa mengarahkan, bisa menjadi amanah ini anak saya untuk lebih baik gitu, bisa terarah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua, itu mungkin ya share saya atau mengingatkan untuk diri sendiri, khususnya umumnya untuk sahabat semua, saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam hak gitu ya, dalam benar, dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Yuk kita sama-sama bersabar gitu, sabar diri kita untuk melaksanakan hal-hal atau melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar menjauhi segala maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi munkar. Jadi saya tuh istilahnya amar ma'ruf nahi munkar. Semoga perintah kepada kebaikan atau mencegah kepada kemungkaran itu khusus untuk diri saya sendiri, khususnya yang mengerjakan, insyaallah, amin. Untuk semoga saya sendiri yang bisa menjalankannya. Umumnya kita sama-sama berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, melakukan semua yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awal dari diri kita sendiri, pada keluarga, sahabat karib, teman-teman, handai taulan, dan yang lainnya. Semoga kita semua saling mengingatkan dalam kebaikan, dan Allah meridhoi kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat semua, mohon maaf, bukan sok saya menggurui, bukan saya sok menasehati, bukan saya sok segalanya gitu.
maaf banget, saya pun masih jauh dari itu semua, tapi minimal saya mau membangunkan hati yang agak keras ini gitu, semoga bisa luluh. Kita itu hanya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diciptakan oleh Subhanahu wa taala untuk apa gitu. Jadi biar saya sendiri sadar untuk itu gitu. Dan mengingatkan juga kepada sahabat semua, mengajak sama-sama untuk kebaikan insyaallah. Semoga ada dalam manfaatnya. Nah, kalau ucapan saya yang baiknya adalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah kata itu kebodohan dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semua yang telah ikut sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan ini. Tidak ada maksud apapun, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah meridhoi semua langkah kita, Allah membimbing kita, selalu melindungi kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi kepada semuanya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.